hari ini ada yang mengatasnamakan katanya tokoh muda Riau, namanya yaitu Saud Marganda, saudara Saud Marganda, Iya. mengkonter pernyataan datuk kita yaitu Datuk Khaidir Emil. Beliau adalah ketua Forum Komunikasi Masyarakat Riau. Saud Marganda harus melakukan permintaan maaf secara terbuka sebagaimana dia melakukan counter terbuka di lalu media. Iya, Nah, dia harus melakukan permintaan maaf itu. Tapi ini sudah masuk 1 minggu, kami lihat tidak ada niat baik saudara Saud. Mungkin kalau sampai minggu depan tidak ada saya, tidak ada niat baik saudara Saud, AMA akan melakukan meningkatkan pengaduan ini kepada Majelis LAM, Lembaga Adat Melayu Riau, agar diambil tindakan tegas. Istilah di dalam Melayu, kita harus tegas. Kalau memang dia menyalahi aturan adat, dia harus dihukum oleh secara adat. Iya, betul. Saya mengatakan tidak ada kesempatan, ruang itu tidak pernah diberikan. Dan ketika ruang itu tidak diberikan, mereka lontarkan bahasa, wah orang Riau belum siap, orang Riau tak punya SDM. Ujung-ujungnya nanti bilang orang Riau, orang Melayu pemalas. Gimana kita nggak tersinggung gitu? Apakah itu yang namakan pemilik negeri? Kita ini pemilik negeri loh, anak Melayu Riau, wajar dong bicara di tanah Riau. betul. Seperti itu, apa salahnya? Kita ini pemilik negeri, kita mau minum, mau makan dari rumah kita, itu boleh, bukan jadi penonton. Kalau memang tidak bisa terlaksana, FKMR wajib melakukan kembali Kongres Anak Riau, bertanya, kumpulkan masyarakat Riau ini, ada apa yang kebijakan apa yang harus kita lakukan untuk negeri ini, kebijakan apa, kesimpulan apa yang kita bisa ambil, baik kekayaan alam kita, baik kondisi politik kita, sikap politik, sikap sosial yang harus kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mona Lisa Putri di channel Zondower Tokoh Bicara. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai AMA menanggapi kondisi Riau terkini bersama dengan narasumber kita Bapak Laksmana Heri selaku koordinator AMA itu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, karena memang kita harus jaga kesehatan dalam kondisi COVID-19 seperti ini, tetap jaga protokol kesehatan. Sebelum kita membahas berbagai tanggapan yang disampaikan oleh AMA terkait kondisi Riau terkini, kami ingin berbincang terlebih dahulu, sebenarnya AMA itu apa, Pak? Baik, terima kasih para moderator pada sore hari ini yang sudah mengajak diskusi bincang-bincang sore ya. Iya. Pada hari ini. Dan untuk pemirsa Zondower ya, Zondower luar biasa, mungkin salam hormat dari kami AMA Riau, Aliansi Masyarakat Adat Melayu Riau. AMA itu adalah kumpulan dari komunitas masyarakat, baik perorangan maupun komunitas. Yang hari ini terkumpul dari mungkin yang kami satukan dalam wadah namanya Aliansi Masyarakat Adat Melayu Riau, yang disingkat dengan nama AMA Riau. Nah, itu AMA Riau. Kita lebih konsentrasi terkait tentang bagaimana mengawal nilai-nilai budaya Melayu itu sendiri, dan juga untuk bisa mengikuti agar kita regenerasinya tidak terputus. Itu. Oke, jadi dia bergerak di bidang apa tepatnya itu, Pak? Kalau bergeraknya kita lebih fokus tentang kemelayuan kita. Kita menjaga tentang kemelayuan kita, diri kita sendiri. Kami sebagai generasi muda yang akan mewariskan estafet pergerakan dari orang-orang tua kita yang sudah yang di atas, dan kita yang akan melanjutkan. Makanya kami yang terkumpul dalam AMA namanya. Jadi penerus ya? Iya. Sebenarnya apa yang menjadi latar belakang terbentuknya AMA Riau sendiri? AMA ini terbentuk atas dasar kesadaran kita bersama untuk melakukan perhimpunan bersama supaya menjadi wadah silaturahmi agar bisa terhubung. Karena jarak Rokan dengan Bengkalis itu akan sangat jauh. Jarak Rokan ke Indragiri akan sulit, jarak ke Dumai akan berbeda. Jadi bagaimana kita membuat satu, kalau istilah Provinsi Riau, dia terpusatkan di Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi kan gitu.
Makanya AMA juga menjadi wadah silaturahmi penyambung, baik yang di Rokan, di Dumai, Indragiri, Rokan Hilir, Bagan, sana kan, Iya, di Tembilahan, Meranti, kita satukan biar terhubung. Ini hanya intinya hanya wadah penghubung kita, tali silaturahmi kita bersama gitu. Makanya AMA tidak bentuk dalam seperti organisasi yang selayaknya sebuah organisasi, tidak. Ini hanya cuma wadah perkumpulan bagi maka kita sebut Aliansi Masyarakat Adat Riau, Melayu Riau gitu. Jadi bentuk perkumpulan. Perkumpulan lebihnya. Menjadi aliansi. Nah, baru-baru ini kan kita dihebohkan dengan pernyataan dari Saud Maganda yang menyatakan bahwa Dr. Haidir yang selaku ketua FKPMR yang mengatakan bahwa ketua FKPMR berpikir kolot. Dan diskriminatif. Nah, bagaimana AMA menanggapi hal ini? Ya. Kondisi hari ini kami juga melihat dari pandangan sikap yang berlaku, dan muncul salah satunya adalah pernyataan yang cukup membisingkan telinga, kata orang Melayu. Sulit bagi kami terima, bagi orang Melayu itu adalah ketika ada orang yang mengatasnamakan dan seolah-olah lancang dia berucap. Kalau dalam tata krama Melayu, kita tetap hormat kepada yang tua, tunduk kepada yang lebih di atas kita, apalagi orang tua kita. Betul. Jadi kalau ada pernyataan yang menyimpang atau atau yang tidak pada tempatnya, itu mesti diingatkan. Hari ini ada yang mengatasnamakan katanya tokoh muda Riau, namanya yaitu Saud Marganda, saudara Saud Marganda. Iya. Mengcounter pernyataan datuk kita, yaitu Datuk Haidir Emil. Beliau adalah ketua Forum Komunikasi Masyarakat Riau, FKPMR. Jadi beliau bicara bukan sebagai pribadinya Haidir. Iya, betul. Tapi beliau bicara adalah sebagai masyarakat Riau, yaitu di atas nama FKPMR itu. Apa yang beliau sampaikan adalah kerisauan hati masyarakat Riau. Jadi tidak ada bahasa nepotisme, tidak ada bahasanya yang istilahnya, wah ini kembali ke zaman dulu primitif. Melayu itu bukan primitif, dari dulu kita sudah terbuka. Jadi tidak pantas dan tidak elok Melayu hari ini dituduhkan primitif dan tidak terbuka. Itu yang kami amat tidak terima. Gitu, makanya kami melakukan protes terhadap apa yang disampaikan oleh saudara Saud. Protes apa yang dilakukan? Kami sudah sampaikan secara publik, kami sampaikan di media bahwasanya Saud Maganda harus melakukan permintaan maaf secara terbuka, sebagaimana dia melakukan counter terbuka di lalu media. Iya, dia harus melakukan permintaan maaf itu. Tapi ini sudah masuk 1 minggu, kami lihat tidak ada niat baik saudara Saud. Mungkin kalau sampai minggu depan tidak ada saya, tidak ada niat baik saudara Saud, AMA akan melakukan meningkatkan pengaduan ini kepada Majelis LAM, Lembaga Adat Melayu Riau, agar diambil tindakan tegas. Istilah di dalam Melayu, kita harus tegas. Kalau memang dia menyalahi aturan adat, dia harus dihukum secara adat. Iya, betul sekali. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab terlontarnya pernyataan dari Juan Maganda itu sendiri, Pak? Ya, Saud Maganda mengatakan ada bahasa kolot di dalam bahasa itu. Itu yang agak membuat kita agak tersentak, mengatakan kolot dalam artian apa gitu. Kurang apa orang Riau terhadap saudara-saudara yang ada di Riau ini. Iya, betul. Sudahlah kekayaan alamnya dikeruk, dihabiskan, dibawa ke Jakarta. Apa yang tak diberikan oleh Riau? Ingat, Riau ini bersatu dengan Indonesia. NKRI hari ini bukan datang hadir gratis. Kita memberikan 13 juta golden oleh Kerajaan Siak atas nama Riau untuk bergabung menjadi bagian dari negara Republik ini. Jadi nggak ada alasan primitif. Apakah salah ketika kami katakan kami masih punya kok SDM orang Riau? Karena pernyataan ini kan berawal dari pernyataan Pak Gubernur yang tentang penetapan pimpinan BUMD, komisaris dan dirut itu yang kami agak protes. Apa yang salah di situ yang dikatakan oleh Pak Haidir, Datuk Haidir? Tak ada yang salah. Ada kok anak-anak Riau yang SDM yang mereka kuliah di luar negeri dan sudah pulang ke tempat kita. Apa yang kurang? Jangan bilang orang Riau pemalas, orang Riau tak punya kualitas, tak punya SDM. Itu hanya bahasa-bahasa yang selalu menyudutkan orang-orang Melayu Riau.
kita siap kok, kita siap berdiri, kita siap tegak bersama. Oke, kita lakukan tes, silakan gitu. Tapi berikan ruang. Jangan gubernur seolah-olah ini karena pesanan dan lain sebagainya mengorbankan marwah Riau. Itu yang kami beratkan. Dan kami setuju dengan Datuk Haidir dengan pernyataan itu. Dan ini hanya dibantah dikonter oleh seorang Saud yang hari ini dengan bangganya mengatakan tokoh muda Riau keturunan Batak. Kalau dia mengatakan Melayu Riau, ya dia harus jadi Melayu. Jangan bawa-bawa yang dari luar sana gitu. Bukan kita anti dengan bahasa Jawa, Batak, tidak. Tapi ketika Anda berada di tanah Melayu Riau, dan ketika Anda ingin menjadi orang Riau, jadilah orang Riau yang seutuhnya. Jadilah Melayu yang seutuhnya. Terkait masalah Gubernur Riau, nah katanya nih, Gubernur baru saja melakukan pengangkatan terhadap direksi PT PIR dan SPR. Nah, bagaimana pendapat Bapak terkait hal ini? Ini yang kami sayangkan terhadap pernyataan Pak Gubernur ini. Penentuan terhadap pimpinan PT PIR, Perekonomian Rakyat Riau, dan PT SPR yang bergerak tentang migas. Hari ini komisaris dan direksinya ada orang-orang yang dalam tanda kutip kami lihat di situ tidak mengedepankan istilahnya duduk bersama loh kita orang Melayu. Mana anak-anak kita yang siap maju, yang mampu, yang mempunyai SDM itu. Duduk kita siapkan. Berikan transparansi itu gitu. Tapi itu tidak dilakukan oleh gubernur, hanya menunjuk melalui panitianya menunjuk orang yang dalam tanda kutip pesanan Jakarta yang kami katakan hari ini. Ada apa untuk itu? Sebenarnya terkait hal ini, apakah memang masyarakat Melayu itu tidak mampu atau tidak ada kesempatan? Saya mengatakan tidak ada kesempatan. Ruang itu tidak pernah diberikan. Dan ketika ruang itu tidak diberikan, mereka lontarkan bahasa, wah orang Riau belum siap, orang Riau tak punya SDM. Ujung-ujungnya nanti bilang orang Riau, orang Melayu pemalas. Gimana kita nggak tersinggung gitu? Apakah ada permainan politik di dalamnya? Di sini yang kita pertanyakan, ada pesanan apa dari Jakarta? Sehingga hari ini harus seperti itu. Gitu. Kenapa gubernur mesti takut? Kita kan punya tokoh-tokoh, punya kami masih ada di belakang Pak Gubernur. Kenapa Pak Gubernur harus takut? Kalau memang itu ada pesanan dan tekanan, sampaikan, gitu, terbuka, jangan tertutup. Pak Gubernur harus berani. Ini untuk rakyat Riau, untuk kami, untuk anak cucu Riau, gitu. Dalam hal ini siapa yang paling dirugikan sebenarnya, Pak? Kita, masyarakat Riau, seluruhnya masyarakat Riau. Apa yang diuntungkan? Tidak ada yang kita untungkan. Sudahlah kita tidak bisa berpartisipasi menjadi tenaga teknis, sudahlah kita dikesampingkan. Kita sama halnya seperti ini. Kita punya rumah cantik, di dalam rumah tuh ada kekayaan, ada apa semua. Tapi kita tidak pemilik, kita dikatakan pemilik, tapi kita tidak bisa tinggal di rumahnya, tidak bisa menikmati apa yang ada di dalam rumah itu. Kita hanya jadi penonton dari luar rumah. Apakah itu yang namakan pemilik negeri? Kita ini pemilik negeri loh, anak Melayu Riau, wajar dong bicara di tanah Riau. Seperti itu, apa salahnya? Kita ini pemilik negeri, kita mau minum, mau makan dari rumah kita, itu boleh, bukan jadi penonton. Kalau kita menonton itu di stadion, di luar, kan gitu sepertinya. Kita tidak ingin menjadi penonton, tapi kita ingin menjadi pemain. Pemilik lah sebenarnya, pemilik yang Oke. seutuhnya, yang betul-betul Pemilik dinyatakan yang sebagai seutuhnya. pemilik. Gitu. Nah, terkait hal ini kan Riau punya 2 lembaga besar yang harusnya bisa menjadi wadah untuk permasalahan-permasalahan Riau seperti LAM Riau, kemudian FKPMR itu sendiri. Nah, bagaimana menurut AMA terkait ini? Makanya AMA akan lebih intens akan berkomunikasi melalui lembaga adat Melayu Riau, yaitu majelis terkait kejadian yang terakhir ini tentang pernyataan bahasa yang dilontarkan oleh Saud Berganda terhadap tokoh Riau, yaitu yang secara kelembagaan yang kan. Dan itu kami katakan itu menyakitkan hati, menyakitkan jiwa masyarakat Riau. Dan kami akan menyurati, menyampaikan pengaduan secara resmi kepada Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau, itu ke LAM. Saya akan sampaikan ke Datuk Majelis untuk melakukan sidang majelis untuk bisa menetapkan kalau itu terjadi pelanggaran adat dan menurut adat itu salah, dia harus didenda secara hukum adat, harus dihukum secara hukum adat. Berarti harus ditegakkan. Ditegakkan hukum adat, karena kita orang Melayu punya adat istiadat.
Selain itu, nah ini ada lagi Pak permasalahan yang juga menjadi trending topik yang sudah lama sebenarnya permasalahan seperti permasalahan blok rokan. Nah, bagaimana terkait ini? Ya, ini sebenarnya bukan cerita baru ya. Iya. Kalau cerita blok rokan hari ini bukan cerita hal baru. Ini adalah cerita yang sudah cukup luar biasa tentang migas di Riau, ya gitu kan. Betul. Salah satu penyumbang terbesar di negeri kita di Indonesia ini adalah migas dari Riau. Oleh karenanya ini juga menjadi perhatian khusus sebenarnya. Sudah beberapa puluh tahun migas blok rokan itu dikelola melalui Caltex dan terakhir itu dilakukan oleh Chevron, CPI Chevron Pacific Indonesia. Konsesinya, dan hari ini di tahun 2021 ini peralihan itu dialihkan ke Pertamina untuk pengelolaan blok rokan. Kami juga di sini ingin mempertanyakan sebenarnya sebagai masyarakat adat Riau, sebagai masyarakat Melayu Riau, kami juga ingin mempertanyakan, kami dapat apa di sini? Ketika pipa-pipa minyak itu melintang tukang di depan rumah kami itu, Iya, melintang. kami dapat apa dari situ gitu? Toh hari ini kami juga masih harus bekerja menoreh getah, kami juga masih harus bekerja menanam padi di ladang, kami juga hari ini masih harus bekerja mendoda sawit di kebun kami sendiri. Sementara kekayaan alam kami dikeruk dan dibawa untuk negeri ini, sementara kami hanya menonton pipa yang panjang-panjang itu. Tak ada. Makanya hari ini blok rokan. Kami juga berharap lembaga adat Melayu Riau bijak untuk hal ini, LAM Riau itu. Bukan bukan mengambil kesempatan dalam tanda kutip ya. Ada satu sisi kami tidak sepakat dengan LAM Riau yang dilakukan oleh pimpinan harian untuk menetapkan ikut menjadi pengelola di dalam manajemen ini. Mengapa tidak sepakat? Tidak sepakat. Yang jelas kita tidak ingin lembaga ini terjebak kepada hal teknis yang akhirnya menyudutkan Riau itu sendiri. Tapi cukup mengingatkan pemerintah bahwasanya Riau punya anak negeri yang punya SDM dan punya kemampuan yang bisa melakukan. Berarti LAM di sini hanya dijadikan wadah, bukan ikut bermain dalam proses itu. Ya, kita harus itu. Pemerintah harus LAM itu harus menjadi acuan, harus menjadi tempat, ya istilah orang dalam rumah itu menjadi tempat orang sowan, tempat orang bertanya, bolehkah kami numpang di rumah ini? Bolehkah kami makan di rumah ini? Harusnya mereka bertanyanya ke LAM itu seperti itu. Dan LAM menjawabnya, kalian boleh makan di rumah ini, boleh tidur di rumah ini, tapi tolong perhatikan itu. LAM itu cukup seperti itu. Tidak justru ikut-ikutan mengambil, dia kue ini bagiannya, potongan di belah ini untuk kami, potongan ini bukan itu. Dan LAM cukup menunjukkan masyarakat adat Melayu Riau dapat apa untuk hari ini. Gitu. Dan juga ada satu lembaga besar yang FKPM, Forum Komunikasi Tokoh Pemuka Masyarakat Riau itu. Kami berharap juga tampil dong gitu. Karena apa? Ini adalah suara yang lantang masyarakat Riau di sini. Jadi kami harap sinergitas antara LAM dan FKPM ini bersatu untuk menentukan sikap Riau hari ini. Oke, dengan kondisi Riau saat ini yang ada dalam gejolak politik sosial dan lain sebagainya, mungkinkah FKPMR kembali mencetuskan Kongres Rakyat Riau seperti Kongres 1 dan 2? Justru itu, kami juga ingin mendorong, ingin mendorong FKPMR itu mengkoreksi ulang. Lihat bukunya, apakah amanah Kongres Rakyat Riau 2 yang terakhir, bahkan bahasanya lebih radikal dengan bahasa merdeka, sejauh mana hasilnya hari ini? Apa dampak untuk masyarakat Melayu Riau? Kalau memang tidak bisa terlaksana, FKMR wajib melakukan kembali Kongres Rakyat Riau, bertanya, kumpulkan masyarakat Riau ini, ada kebijakan apa yang harus kita lakukan untuk negeri ini? Kebijakan apa? Kesimpulan apa yang kita bisa ambil? Baik kekayaan alam kita, baik kondisi politik kita, sikap politik, sikap sosial yang harus kita tetapkan untuk Riau. Berarti harus didudukkan kembali. Kita dudukkan. Kami sangat berharap sekali Kongres Rakyat Riau 3 itu bisa dilaksanakan kembali oleh FKPMR. Oke, sangat berharap ya. Berarti ada dorongan di sini untuk melakukan Kongres 3. Nah, harapan Ama ke depannya untuk Riau seperti apa?
Ya, kita berharap AMA tetap sebagai bagian dari yang turut mengawal, turut mengikuti kondisi Riau hari ini. Kami juga berharap kita sudahlah tidak berlarut-larut dengan kondisi seperti hari ini. Sudahlah hari ini masyarakat kita dihadapkan dengan kondisi pandemi yang mendunia hari ini, tapi kita juga janganlah dihadapkan dengan benturan-benturan yang terjadi di kita. Jangan biarkan anak kemenakan, masyarakat adat Melayu kita berbenturan di lapangan. Mereka, anak masyarakat adat Melayu Riau yang ada di Riau ini, mereka hidup di sini, bertahan untuk menumpang hidup. Dan orang-orang yang datang ke Riau ini datang untuk menumpang kaya. Berarti intinya jadilah tuan rumah di negeri sendiri dan jangan menjadi tamu. Dan juga harapan kami baik kepada Pak Gubernur, pemerintah dan lain sebagainya, dan tokoh-tokoh masyarakat Riau. Ingin kami ingatkan kembali, kembalikan tanah masyarakat adat itu. Kan banyak nih tanah-tanah kita, ulayat. Tanah ulayat, tanah eks-kerajaan, tanah eks-nenek mama, suku-suku. Kalau di Rokan, Kampar, dan Kuantan sendiri itu ada suku-suku, ada tanah ulayat suku, dan kerajaannya. Kalau di Bengkalis, Indragiri itu ada kerajaan Indragiri. Bengkalis juga ada bekas wilayah Siak dan ada eks-kerajaan Siak. Kembalikan ke masyarakat adat. Baru kita bicara tentang korporasi yang hari ini investasi boleh datang ke kita. Dengan memperhatikan masyarakat adat kita utama. Ini sudahlah hari ini dari luas Riau mungkin hanya 20-30% masyarakat Riau itu bisa menumpang di tanahnya. Selebihnya 70% mungkin. Ini kemungkinan ya, hitung kami belum punya statistik yang real ya, tapi dalam perkiraan kami 70% itu tanah Riau dikuasai oleh kapital, dikuasai orang yang bukan orang Riau, orang-orang yang dari luar. Bahkan dia tidak tinggal di tanah Riau. Jadi apa seharusnya yang dilakukan oleh lembaga dan masyarakat Riau sendiri terkait itu? Ya, makanya kami berharap melalui LAM untuk mendorong kembali masyarakat memfasilitasi masyarakat adat untuk bisa bersatu mendorong tentang bagaimana pembelaan hak-hak ulayat masyarakat adat itu biar bisa kita satukan. Dan FKPMR kami juga dorong sebagai wadah penyatuan tokoh-tokoh masyarakat. Yuk kita dorong kembali tentang kami minta Kongres Rakyat Riau itu menjawab dari semua kegalauan ini supaya bisa menjadi wadah bersama untuk itu. Berarti AMA menginginkan adanya Kongres Rakyat Riau 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Laksmana Heri atas kesempatan dan waktunya untuk perbincangan kita dan diskusi kita hari ini. Sekian dari saya Mona Lisa Putri. Jangan lupa kunjungi channel kami, channel Zondower di acara Tokoh Bicara. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.